Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan materi Google Zero Click pada live streaming hari Minggu kemarin. Zero Click Search itu apaan sih? Jadi gini, lu pernah nggak nyari sesuatu di Google, kayak umur Lisa Blackpink, bagaimana cara bikin kopi ala kafe, atau cuaca hari ini di SCBD? Terus jawabannya langsung nongol di layar tanpa lu harus klik di situs manapun. Ini umur Lisa Blackpink, bisa lu lihat. Langsung umurnya kelihatan 28 tahun. Dan di sini ada keterangannya, tanggal lahirnya, label rekamannya, pendidikannya, sampai tinggi badannya pun juga muncul di sini. Terus ini, bagaimana cara bikin kopi ala cafe, ini muncul semua. Resep-resepnya, bagaimana cara pembuatannya, berikut plus videonya. Ataupun misalnya pertanyaan cuaca hari ini di SCBD, langsung muncul. 29 derajat Celcius. Selasa tanggal 15, badai petir ringan dan hujan, ini ada sininya. Per jamnya per jam 4, 15, 22, bla 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 bla. Kalau dengan cara seperti ini, maka gue nggak perlu lagi mencari di BMKG, right? Yap, itu yang dinamakan Zero Click Search, alias lo udah dapet semua info yang lo butuhin langsung di halaman pencarian Google tanpa buka-buka website lagi. Udah kayak dapet jawaban dari dosen pas lagi open book. Nah, gimana sih cara kerja Zero Click ini? Google tuh makin kayak orang pacaran sih, yang gak mau lu tuh ribet banget, jadi semua udah disediain. Tinggal lu lihat aja nih fitur-fiturnya yang bikin lu tuh gak perlu klik-klik sana sini, jadi akan mempermudah para user. Nah, fitur snippet alias jawaban kilat, ini tuh jawabannya singkat yang nongol di posisi paling atas, itu total ranking 0. Misalnya, lu nanya cara seduh kopi, nanti langsung dikasih step by stepnya tanpa harus buka blog siapa. Dengan seperti ini maka terjadi zero click. Contohnya seperti ini, langsung terlihat dari Google. Ini dia caranya, lengkap. Cara menyeduh kopi tubruk, cara menyeduh kopi dengan French press, cara menyeduh kopi dengan alat pour over, tips tambahannya bla bla bla. Sudah terjawab. Berikutnya, knowledge panel. Lu cari misalnya mantan gue, Raisa Adriana, lu bisa lihat, atau Elon Musk. Nah, kotak di sebelah kanannya atau yang paling atas, kalau lu buka di handphone, itu isinya info lengkap banget masalah umur, asal, dan segala macam trivia yang ditarik dari Wikipedia atau Google Maps, lengkap bos. Nah, seperti ini yang di sebelah kanan ini tentang Raisa, seperti tadi Lisa Blackpink muncul di sini. Nah, dengan informasi seperti ini, orang tidak perlu lagi mengeklik untuk masuk ke Wikipedia karena sudah ada. Infonya sudah muncul langsung. Berikutnya, direct answer box. Misalnya lu nanya 1 USD berapa rupiah, langsung muncul. Atau lu bisa nanya jam berapa saat ini di Tokyo, langsung ada juga. Ini mah kayak Google berubah jadi jam dinding internasional ataupun jadi kalkulator sekaligus. Contohnya, like this. Oke. Gua nggak perlu lagi nanya ke Wise, gua nggak perlu nanya lagi ke mana investing, atau gua nanya ke Bank Indonesia, nggak perlu karena Google sudah menyodorkan datanya. Sekarang ini berkisar 16.199 rupiah untuk 1 US dollar. Nah, yang berikutnya adalah local pack. Caranya itu tinggal nyari aja. Misalnya di sini gue nyari kopi enak dekat sini, Google langsung ngasih peta, rating, nomor telepon, sampai jam buka. Lu tuh tinggal bisa langsung pesen via GrabFood ataupun buka websitenya. Like this. Dengan seperti ini, gue nggak perlu lagi informasi dari website yang lain. Karena gue bisa lihat nomor teleponnya langsung dari sini. Misalnya kayak gini, langsung muncul. Gue juga bisa langsung lihat reviewnya, gue bisa lihat lokasinya, tinggal klik rute. Alright, gue lihat jam bukanya berapa, teleponnya berapa, tarifnya pun juga kelihatan. Jadi gue tahu, terutama buat orang-orang yang lagi sedang melakukan wisata atau traveling, misalnya ke kota yang lain, misalnya ke Bandung dan segala macam. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya juga yang membuat Google Search itu jadi zero click adalah people also ask. Google kayak seperti ngajak lu tuh deep talk. Lu nanya satu hal, dia kasih daftar pertanyaan serupa yang sering ditanyain orang. Klik satu, jawabannya itu akan muncul sampai selesai. Contohnya,
Contohnya di sini bisa lu lihat orang lain juga bertanya. Kalau kita klik ini, oke, terus kita close, muncul lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita klik lagi pertanyaan, habis itu kita close, maka muncul lagi. Kita klik lagi, close lagi, muncul lebih banyak lagi. Kita klik lagi, muncul lagi, pertanyaan semua ada. Semua pertanyaan yang lu butuhkan akan dimunculkan oleh Google di kolom Google Search-nya. Dengan cara seperti ini, maka tidak terjadi klik untuk website. Oke, ini dibilang zero click. Next. AI Overview, SGA, Search Generative Experience. Nah, ini yang versi canggihnya. Google tuh yang sampai sekarang mulai beraksi banget. Google pakai AI buat gabungin info dari berbagai situs. Jadi satu paragraf panjang kayak ringkasan film, lu nanya panjang-panjang juga dijawab langsung, nggak pakai basa-basi. Artinya gini, AI Overview yang ada di Google Search saat ini itu adalah resume atau rangkuman dari berbagai website digabung jadi satu halaman di AI Overview untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lu. Sebenarnya ini nggak bagus banget, curang, dan sangat-sangat nggak fair. Contohnya seperti ini. Kenapa sekarang susah mendapatkan klik di Google Search? Ini udah dijawab. Ya, yang ada di dalam sini AI ringkasannya overview ini adalah resume atau rangkuman dari semua website yang ada di sini. Artinya Google AI ini nggak pinter sebenarnya. Bukan atau suatu kecanggihan, bukan. Ini adalah rangkuman. Ini sama seperti tools-tools zaman dulu pada saat kita saat kita copy web orang, sama persis. Kita kan merangkum. Sama aja, apa yang dilakukan Google ini persis sama. Dia bukan suatu hal yang bombastis, yang fantastis, yang sangat jenius, menghasilkan hal-hal yang baru. No. Google AI Overview itu merangkum semua jawaban dari semua website, dirangkum jadi satu sama dia. This is not fair. Ini harus kemungkinan ini akan jadi bermasalah nanti di Amerika sana pada saat mungkin ada beberapa pihak yang akan melakukan gugatan. Kita lanjutkan. Efeknya buat SEO dan website gimana nih? Oke, ini bagian yang agak bikin mules sedikit buat lo yang kerja di dunia digital. CTR turun, traffic lesu. Yes. Orang lihat jawabannya dapat terus cabut. Yes. Situs lo nggak diklik. Yes. Menurut riset lebih dari 65% pencarian sekarang nggak berujung klik. Apalagi dari HP. Kalau HP benar-benar sama sekali mungkin 100% nggak ada yang ngeklik. Jadi ranking bagus doang nggak cukup, bro. Nah sekarang ini tuh lagi ngetren banget. Kalau kita lihat total impression itu rata-rata sekarang pada naik tinggi, tapi di bagian average CTR-nya pasti kembali ke nol, ataupun total kliknya itu sangat jomplang. Karena seperti itu tadi sudah dijawab oleh snippet Google di Google Search-nya. Jadi dia tidak perlu lagi untuk masuk untuk ngeklik. Makanya kalau lu nanti lihat di bagian Google Search Console, total impresi lu tuh pasti gila-gilaan banget, gede banget. Tapi nggak ada sama sekali klik yang masuk ke website lu. Ini penting banget informasi seperti ini buat temen-temen yang emang saat ini lagi bekerja sebagai SEO spesialis, atau lu bekerja lagi sebagai jasa SEO, atau lu yang mengurus sebuah website. Ini keterangan harus lu memberitahukan bahwa pasti bos lu akan nanya, kok impresinya gede tapi kok kliknya kecil. Itu harus bisa lu jelaskan dengan detail. Video ini mungkin akan membantu pekerjaan lu ke depan. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah yang berikutnya, tapi brandnya tetap bisa bersinar kan? Yes, walau nggak diklik, nama lu nongol di feature snippet. Kalau lu dapat feature snippetnya, knowledge panel atau AI overview, itu bisa tetap meningkatin kepercayaan. Minimal ya untuk jualan dari barang lu itu, orang jadi aware gitu sama brand lu, atau dia kenal misalnya, oh kalau mau belajar SEO itu paling bagus tuh belajarnya mau blog tips gitu. Nah halo blog tipsnya itu brandnya. Nah tujuan lu kita sekarang ini untuk masuk ke bagian Google Knowledge Panel atau feature snippet ataupun AI overview, tujuan kita itu supaya brand kita terkenal, supaya orang percaya. Karena nanti pada saat ke depannya kita jualannya nanti di sosial media, udah nggak di Google Search lagi. Yes, ini penting buat jangka panjang ya.
brand awareness on point. Nanti kita pelajarin lagi lebih lanjut. Next. Metrik SEO sekarang bukan cuma klik. Ya, lu harus mulai mikir seberapa sering brand lu nongol di hasil pencarian. Berapa banyak yang lihat, bukan cuma berapa yang ngeklik. Karena kenapa seperti itu? Waktu hari Minggu kemarin kita live, lu bisa lihat di sini bagian homepage, dia punya persentase 20,41%. Dia masih punya visitor, masih punya traffic, dia masih punya klik. Dia sama besarnya dengan produk page. Dua ini, yang warna kuning ini dengan yang warna hijau ini, inilah SEO lu di masa yang akan datang. User intent is the king. Lu harus ngerti maksud dari pencarian user. Kalau pertanyaannya simple, ya udah, pasti jawabannya langsung nongol. Tapi buat topik berat seperti intent commerce maupun intent transaksional, mereka masih butuh klik buat lebih lanjut. Yang dimunculin tuh klik. Gak ada snippet atau Google overview yang di keyword ya dengan intent, commerce maupun transaksi. Kalau kita cari kursus SEO online, hasilnya sama sekali tidak ada ya. Ini malah iklan. Ya web. Aman. Tidak ada snippet people also X di sini. Tapi di atasnya nyaris aman. Kursus SEO online ini masuk kategori bisa di commerce, bisa transaksional. Gimana cara kita survive di era zero click? Tenang. Bukan berarti SEO sudah mati ya, tapi emang lo harus level up strateginya sih. Ini beberapa tips dari blog. Ini beberapa tips dari blog tips yang nggak mau kalah nih. Contohnya ini. Optimasi buat posisi ranking 0. Artinya buat mendapatkan feature snippet. Lu tinggal pasang jawaban, jadi pertanyaan dan jawaban di halaman pertama, di awal paragraf. Sama seperti kalau lu pengen nge-ranking image, itu kan di awal paragraf kan. Nah kalau lu pengen dapat feature snippet, itu di awal paragraf. Lu taruh FAQ-nya. Gunakan struktur heading yang rapi ya. H2, H3, H4 pakai list atau poin-poin buat tutorial dan definisi. Maksudnya pakai bullet list atau numbering. Harus ada di dalam artikel itu. Terus tambahin skema markup biar Google makin ngerti konten lo, kayak FAQ page, how to dan lain-lain. Oke? Next. Fokus ke keyword dengan niat transaksional. Daripada ngejar kata kunci umum yang kayak apa itu SEO, mending lu incer keyword yang orangnya niat beli. Seperti tadi itu kursus SEO online tadi lu bisa lihat review iPhone 16. Ini kalau review kayak gini dia masuk ke intent commerce. Kalau kita cek di Google nggak ada Google AI overview, nggak ada snippetnya, nggak ada segala macam. Ini aman ya. Makanya di sini satu lagi, kalau yang ranking itu adalah ya YouTube atau sosial media, sebenarnya keyword ini bukan keyword yang kuat, bisa lo ranking. Oke, bagaimana caranya? Lo bisa lihat video gue yang lain. Bikin konten yang nggak bisa diringkas AI. Ya. Kalau lu cuma nyajin info yang bisa dicari di mana-mana, Google bakal ambil alih. Tapi kalau lu kasih insight pribadi, studi kasus yang unik, data yang original, cerita seru plus opini lu, point of view-nya dari lu, dijamin orang bakal klik karena nggak bisa dapat info itu dari Google doang. Apalagi kalau misalnya lu juga termasuk misalnya melakukan blokir untuk buat AI, bisa. Maka artikel lu ini aman. Lu bisa ngeblokir botnya Gemini, botnya ChatGPT, botnya Perplexity, dan semua jenis bot itu bisa diblokir melalui robot TextNT. Oke? Nah, yang berikutnya build branding kayak lo bangun persona di Instagram. Muncul di mana-mana, pakai nama yang konsisten, tone yang khas, dan identitas visual yang strong. Jadi walaupun gak diklik, orang tetap ingat dan suka sama lo. Alright, next. Optimasi Google My Business. Ini buat teman-teman yang UMKM,
Karena kenapa kok bawa-bawa Google My Business? Kan kita bermain di keyword-keyword transaksi dan commerce, maka kita harus punya Google My Business, oke? Apa sih yang harus dilakukan? Tinggal foto update, jam buka banner, review dibales, nomor bisa dihubungin, biar pas orang cari tempat makan hits Kemang, lu yang muncul di peta. Oke, artinya lu yang muncul nomor 1, paling atas. Oke, next. Diversifikasi traffic, jangan gantungin Google doang. Maksudnya jangan cuma cari traffic dari Google, tapi lu bisa mulai fokus ke TikTok, Instagram, newsletter, iklan berbayar. Lu harus multi channel biar nggak mati gaya. Alright, next. Ini bukan akhir, tapi ini merupakan evolusi. Zero click search bukan akhir dunia SEO. Ini cuma evolusi dari gimana orang cari info dan gimana Google ngasih jawaban. Lo tinggal adaptasi, adjust mindset, dan bikin konten yang lebih manusiawi, lebih bernilai, dan lebih click-worthy. Kalau lo anak SEO, digital marketer, atau content creator, saat ini itu gamenya, level gamingnya sedang naik. Atau terjadi sedang buff. Oke? Tapi lo masih bisa menang dengan cara-cara yang tadi sudah kita berikan. Kalau lo masih bingung, lo masih juga belum ngerti, lo boleh kursus langsung ke gue, langsung hubungin gue di Facebook bersama Indra Kusuma, oke? Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.